Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Setia dan teman-teman semua pada kelas budaya organisasi pada setiap Kamis jam 10.30. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan terkait dua chapter, yaitu pada chapter 6 dan juga chapter 7. Di mana pada chapter 6, kami akan membahas tentang dimension of the macro-cultural context, dan pada chapter 7, kami akan mempresentasikan terkait a focused way of working with macro cultures. Jadi kami akan membahas tentang budaya-budaya ataupun budaya organisasi terkait macro culture itu sendiri. Namun sebelum itu, kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Akil Mutrabiansyah dengan NIM 2023-60203 bersama teman-teman saya. Saya Putri Indriani dengan NIM 2023-60211. Saya Grasa Lagastian dengan NIM 2023-60228. Baik, kemudian kami akan berlanjut kepada penjelasan di chapter 6 terlebih dahulu, kemudian ke chapter 7. Baik, silahkan guys. Baik, untuk materi di chapter 6, pertama kita buka dari introduction, di mana penilaian budaya itu biasanya sangat luas atau biasa disebut dengan istilahnya bottomless pit, atau fokus pada isu tertentu sesuai masalah yang ingin diselesaikan. Nah, jadi organisasi itu terkadang juga perlu untuk menilai makro budaya dan juga untuk memahami DNA budayanya. Jadi dibutuhkan juga dimensi lintas budaya agar perbandingan bisa dilakukan. Nah, selanjutnya travel and literatur. Nah, jadi menurut Shane, analisis budaya itu terdiri dari 3 level, yaitu artefak, artinya yang terlihat, nilai yang dianut, dan asumsi dasar. Di mana belajar budaya lain itu bisa melalui sastra, film, ataupun etnografi, tetapi data itu juga perlu dilengkapi riset sistematis agar relevan untuk organisasi. Selanjutnya survey research, Hofstede's IBM study. Di mana Hofstede itu meneliti karyawan IBM di banyak negara dan menghasilkan dimensi budaya dasar, di mana terdapat 2 dimensi penting untuk organisasi, yaitu individualism versus collectivism dan power distance. Selanjutnya, perbedaan antara individualism versus collectivism. Jadi untuk negara, contoh-contoh negara yang termasuk dalam individualistik itu ada Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Inggris, di mana negara-negara ini tuh lebih menekankan prestasi pribadi, kompetisi, ambisi, dan cinta personal. Lalu untuk negara yang kolektivis itu contohnya ada Pakistan, Jepang, dan termasuk negara kita yaitu Indonesia, di mana negara-negara yang kolektivis itu menekankan identitas kelompok, loyalitas, dan juga kepentingan bersama. Dan contohnya lagi itu Australia itu tampak individualis, tetapi sebenarnya Australia itu punya nilai kolektivis seperti tall poppy syndrome atau merendahkan diri agar tidak menonjol. Selanjutnya ada power distance, di mana Hofstede itu menyebutkan bahwa power distance artinya adalah sejauh mana ketidaksetaraan hierarki diterima, di mana power distance yang tinggi itu contoh negaranya adalah Filipina, Meksiko, dan Venezuela. Nah, itu gap-nya itu besar antara bos dan bawahan. Sedangkan kalau power distance yang rendah ada di Denmark, Israel, dan New Zealand, di mana hubungannya itu lebih setara. Dan juga perbedaan itu terlihat antar profesi, di mana biasanya pekerja buruh itu lebih besar daripada profesional atau manajer. Selanjutnya The Globe Study, yang kedua itu ada House tahun 2004, di mana House ini melakukan survei yang terdiri dari 17.500 manajer di 25 negara dan menghasilkan 9 dimensi budaya. Dan sebagian itu mirip teori Hofstede, tapi ada tambahan penting, yaitu ada 3. Yang pertama, performance orientation, artinya fokus pada hasil dan prestasi. Lalu ada assertiveness, artinya keberanian untuk tegas dan konfrontatif. Dan yang ketiga itu human orientation, artinya lebih meningkatkan pada nilai kasih sayang, empati, dan kepedulian. Nah, selanjutnya adalah can surveys identify macro culture dimensions. Nah, jadi survei itu ternyata terbatas pada pertanyaan peneliti, dan biasanya karena batasan ini penelitian tersebut atau survei tersebut bisa menjadi bias, dan respon individu itu tidak selalu mencerminkan norma kolektif, di mana hasil statistik itu memang
valid untuk perbandingan, tetapi memang kurang mendalam. Dan etnografi serta observasi itu lebih kaya karena langsung menyingkap nilai bersama. Selanjutnya, Ethnographic, Observational, and Interview-Based Research, Language and Context by Edward Hall. Jadi bahasa itu diartikan sebagai dimensi budaya paling jelas dan membentuk cara berpikir dan makna. Di mana ada dua jenis, yaitu high context dan low context. Kalau high context itu artinya maknanya itu sangat bergantung pada situasi dan hubungan, sedangkan low context itu artinya kata-katanya jelas dan langsung. Nah, contohnya itu ada atasan Inggris, yaitu dia termasuk dalam high context, sedangkan bawahannya itu adalah Swiss. Dia itu termasuk dalam low context di NatWest Bank. Dan karena hal ini sering banget terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya, the nature of reality and truth. Jadi budaya juga mempunyai asumsi tentang realitas. Ada dua, yaitu fisik dan sosial. Dimana kalau fisik artinya asumsi itu bisa diuji secara empiris, misalnya tes pasar. Sedangkan kalau sosial itu artinya dia itu dibentuk melalui konsensus. Contohnya ada ideologi, agama, dan politik. Jadi jika diyakini bersama, itu akan menjadi nyata bagi kelompok, di mana dimensi budaya itu lebih banyak terkait realitas sosial daripada fisik. Selanjutnya ada moralism versus pragmatism, di mana ada salah satu studi di England yang dilakukan pada tahun 1975, melakukan penelitian tentang moralistik itu dari Eropa, yaitu kebenaran dari moral, tradisi, dan filosofi, sedangkan pragmatis dari Amerika Serikat yang artinya kebenaran dari pengalaman langsung. Dan dimensi ini tuh menunjukkan basis berbeda dalam menentukan kebenaran. Selanjutnya ada what is information. Jadi realitas itu ditentukan dari kesepakatan. Yang pertama ada data, kemudian menghasilkan informasi, dan informasi menghasilkan pengetahuan, di mana teknologi itu menajamkan debat garbage in, garbage out. Dan big data itu sering sekali dianggap sumber kebenaran, tetapi tetap butuh analisis ilmiah. Artinya, korelasi antara statistik dan kausalitas itu tidak sama. Oke, selanjutnya ada basic time orientation, di mana budaya itu berorientasi pada waktu yang berbeda. Contohnya itu ada masa lalu seperti suku Indian, masa kini Spanyol Amerika, depan dekat Anglo Amerika, jangka panjang Jepang, jangka pendek Hong Kong. Dan Amerika Serikat itu sering banget dipengaruhi pasar saham, yang artinya dia itu berfokus pada jangka pendek. Selanjutnya ada monochronic versus polychronic time. Monochronic itu dari Amerika Serikat artinya linear atau satu hal sekali waktu, biasa kita sebut dengan time is money. Sedangkan kalau polychronic itu biasanya diterapkan di Eropa Selatan, Afrika, dan Timur Tengah, artinya multitasking atau fleksibel. Lalu di Asia juga ada, yaitu cyclical, artinya waktu itu berulang seperti siklus alam. Dan ini juga mempengaruhi status budaya Latin, di mana orang berstatus tinggi itu boleh memotong antrian. Selanjutnya ada planning versus development time, di mana planning time itu bisa dilakukan oleh manajer, artinya linear, target pasar, dan butuh kepastian. Sedangkan kalau development time itu biasa dilakukan oleh biolog, artinya alami, butuh siklus sendiri, dan tidak bisa dipercepat. Selanjutnya, the meaning of space, distance, and relative placement. Jadi, ruang dalam budaya itu berfungsi sebagai simbol status sekaligus aturan interaksi, di mana di budaya darat, ruang itu sering dianggap sebagai milik individu, sehingga dilanggar bila ada yang memotong jalan, sedangkan di budaya Asia, ruang itu lebih komunal. Selanjutnya ada the symbolism of space. Jadi alokasi ruang dalam organisasi itu melambangkan nilai dan status. Jadi ada beberapa perusahaan itu bahkan menyesuaikan ukuran kantor dan furnitur sesuai pangkatnya. Jadi sedangkan perusahaan di Silicon Valley itu merancang kantor seperti kampus untuk menciptakan kenyamanan dan loyalitas karyawannya. Next ada body language. Jadi body language ini sudah sering banget kita dengar gitu ya, udah nggak asing banget istilah body language, yaitu adalah gestur, posisi tubuh, dan bahasa nonverbal yang mencerminkan status dan hubungan.
Jadi ritual seperti posisi duduk bawahan terhadap atasan atau waktu mengajukan pertanyaan itu akan memperkuat hierarki. Nah, tapi makna ini hanya bisa dipahami oleh insider. Jadi kalau outsider itu bisa saja salah menafsirkan. Seperti kasus pekerja Afrika Selatan yang dianggap tidak jujur karena tidak menatap mata atasan. Padahal itu adalah tanda hormat dalam budaya mereka. Selanjutnya ada time, space, and activity interaction. Jadi konsep waktu itu mempengaruhi desain ruang kerja. Ada dua, yaitu monochronic time, di mana monochronic time itu artinya membutuhkan privasi dan efisiensi sehingga ruang diatur dalam cubicle atau kantor pribadi. Sedangkan yang satunya yaitu polychronic time, artinya polychronic time ini mendukung aktivitas simultan melalui ruang terbuka yang memudahkan akses. Dan kini teknologi komunikasi modern itu telah mengurangi batasan waktu dan ruang, memungkinkan kerja virtual dan kolaborasi jarak jauh. Untuk materi selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Graciela. Selanjutnya kita berlanjut kepada materi Human Essence and Basic Motivation. Yang nantinya akan kita jelaskan satu persatu mengenai jenis-jenisnya ataupun komponen-komponen yang ada di dalamnya terkait Human Essence and Basic Motivation itu sendiri. Yang dimana kita pertama membahas tentang konsep of humanity. Nah, yang dimana setiap budaya pastinya memiliki asumsi dasar tentang sifat manusia itu sendiri. Dan juga ada yang menganggap bahwa manusia pada dasarnya baik, jahat, ataupun campuran, dan juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman dari masing-masing individu. Nah, dalam pandangan ini terkait juga dengan keyakinan apakah sifat manusia ini bisa diperbaiki melalui usahanya, moral, ataupun agama. Dan dalam sejarahnya menunjukkan bahwa definisi tentang manusia bisa menjadi alat pembenaran diskriminasi seperti perbudakan atau konflik etnis sendiri. Mungkin dalam hal-hal ini kita sering dengar ataupun pengalaman-pengalaman tersendiri terkait dari konsep humanity itu sendiri. Oke. Ini boleh di next. Nah, komponen yang kedua adalah tentang relation to leadership. Yang dimana dalam asumsi ini adanya tentang hakikat manusia berpengaruh pada cara pemimpin memandang motivasi pekerja. Nah, dalam hal ini pun dapat dipengaruhi bahwa sifat leadership yang menganggap ataupun memandang motivasi pekerja itu sendiri. Ketika memang leader ataupun seorang pemimpin memandang si pekerjanya adalah memiliki motivasi kerja yang kuat dan juga memberi ruang kepada pekerja-pekerjanya untuk melakukan setiap tugas-tugas yang sudah didelegasikan itu sendiri dengan hakikat manusia yang telah dimiliki oleh masing-masing orang. Oke, mungkin yang ketiga ini kita berlanjut pada supporting theories, yang dimana adanya teori Maslow yang sudah kita dengar dari materi-materi kelas sebelumnya yang sudah kita pelajari, yang dimana adanya hierarki kebutuhan pada setiap manusia. Ada 5 tahapan yang sudah kita tahu sama-sama ya teman-teman, bahwa adanya psychological needs, safety and security, love and belonging, self-esteem, dan juga self-actualization yang dimana tingkatan yang paling tertinggi. Dan juga ini berarti ketika kebutuhan dasar terpenuhi, motivasi akan bergeser ke kebutuhan sosial yang akhirnya pada aktualisasi diri seorang manusia. Nah, dalam hal ini pun memperkuat pandangan manusia bahwa motivasi tidak tunggal, melainkan bertingkat sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh masing-masing orang. Oke, boleh next. Nah, konsep yang keempat adanya cultural and organizational implication. Nah, di sini kita diambil pandangan dari negara barat, yaitu dengan sistem kapitalis, yang dimana uang tuh masih menjadi motivator utama yang mendasari budaya material, itu seperti gaji, upah, tunjangan, dan lain-lainnya. Namun di negara-negara bekas komunis ataupun negara-negara seperti Korea Utara dan juga Uni Soviet tahun beberapa era-era lalu, gimana keamanan kerja lebih diprioritaskan karena mungkin dari keadaan suatu negara yang dirasakan oleh setiap masyarakatnya. Nah, dalam perbedaan ini pun menunjukkan bahwa motivasi pekerja sangat dipengaruhi oleh konteks budaya dan sistem ekonomi yang berlaku, entah sistem kapitalis, sistem demokratis, dan lain-lain sebagainya. Boleh di next. Oke, setelah kita membahas tentang human essence dan basic motivation, kita beralih ke assumption about appropriate human activities ataupun
kegiatan manusia yang sebagaimananya gitu kan. Yang pertama ini ada tipe-tipenya teman-teman. Yang pertama adalah doing or attention. Attention ini adalah berarti melihat manusia bahwa mampu mengendalikan alam dan juga nasibnya, yang dimana fokusnya pada tindakan, pencapaian, serta pertumbuhan. Nah, dengan budaya ini adanya budaya yang kuat contohnya di Amerika Serikat, dan terjemahan dari slogan "We can do it" ataupun kita dapat melakukannya, dan orientasi bisnis yang agresif untuk menciptakan pasar dan mendominasi persaingan itu sendiri. Nah, tipe yang kedua adanya the being orientation. Nah, pada orientasi ini menekankan bahwa alam lebih berkuasa daripada manusia, sehingga manusia perlu banget nih ataupun harus menerima keadaan dan juga menikmati hidup saat ini. Tapi kalau misalkan kita boleh dikaitkan dengan keadaan masa kini gitu ya, bagi kita Gen Z ataupun milenial adanya work-life balance itu sendiri. Nah, dengan orientasi ini, organisasi cenderung mencari posisi aman atau niche untuk bertahan, serta beradaptasi dengan lingkungan daripada mencoba menguasainya gitu. Ya, boleh next ke tipe berikutnya. Ya, tipe ketiga ini adalah the being and becoming orientation, yang dimana orientasi ini tuh menekankan harmoni dengan alam melalui pengembangan diri, fokus pada pertumbuhan pribadi, meditasi, dan aktualisasi potensi, bukan hanya sekedar pencapaian konkret, tapi juga adanya harmoni terhadap kehidupan yang kita miliki gitu. Nah, dalam praktiknya itu bervariasi teman-teman, dimana di sini ada contoh DEC, dimana mendorong perkembangan pribadinya. Terus ada juga Cibagegi, yang dimana menekankan kesesuaian budaya dan pengalaman internasional. Dan yang terakhir adanya Association Europe, yang mengaitkan pengembangan dengan standar maintenance tertentu. Nah, implication-nya adalah setiap organisasi dan negara berbeda dalam mendefinisikan arti pertumbuhan manusia itu sendiri gitu. Tadi juga seperti disebutkan sesuai dengan adanya culture, juga adanya sistem ekonomi, politik, dan lain-lain sebagainya. Walaupun in theoretical academicnya kita menekankan bahwa pengembangan individu dan organisasi itu bisa saling mendukung, dan juga dalam praktik penerapannya orientasi ini bervariasi sesuai konteks dan budaya dan organisasi juga gitu. Mungkin boleh di next. Di sini adanya core assumption nih, yang dimana setiap budaya memiliki asumsi tentang cara individu harus berhubungan agar kelompok tetap aman, nyaman, dan produktif. Dan juga jika asumsi yang tidak disepakati bersama, hasilnya adalah anarki atau ketidakaturan. Dan juga ini juga bisa diartikan nih teman-teman bahwa adanya keharmonisan terhadap hubungan manusia yang ada dalam suatu organisasi gitu. Jadi mereka tidak individualis, tapi bersifat people oriented itu sendiri. Nah, selanjutnya adanya norms and rules. Nah, dalam asumsi ini melarikan norma dan aturan perilaku, terutama terkait hubungan antara orang dengan status lebih tinggi dan juga lebih rendah, serta hubungan antar kerja sejawat. Nah, aturan ini juga dipelajari sejak dini dan dianggap sebagai pelaku yang pantas, sopan, dan sesuai situasi. Nah, ini juga menyambung kepada core assumption yang tadi, bahwa manusia diperlukan tetap berhubungan satu sama lain dengan manusia yang lain, tapi juga kita juga dibatasi ataupun adanya line di mana perlu adanya norma dan aturan perilaku dalam berhubungan manusia itu sendiri, kepada yang tua, kepada yang muda, dan juga pada rekan sejawat itu sendiri. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya adanya situational appropriateness. Nah, di sini tuh dimaksudnya adalah apa sih yang dianggap pantas dan sangat bergantung pada tingkat kedekatan hubungan dan bisa berbeda antar budaya. Nah, ini apa aja sih guys tentang hal-halnya? Hal ini mencakup tentang etika, tata krama, hingga ungkapan politically correct. Nah, itu juga masih nyambung terkait dengan norms and rules tadi. Nah, selanjutnya itu ada level of relationship, yang dimana setiap budaya memiliki tingkatan hubungan, misalnya formal, informal. Dari kita adanya top level management gitu, dan kayak dari bos ke bawahan, ataupun informal, dimana kita sebagai teman-teman saja gitu. Bedanya sebagai teman dan juga in professional things. Nah, dengan ini adanya aturan yang berbeda untuk masing-masing itu sendiri. Nah, ketika kita salah memahami tingkatan ini bisa menimbulkan masalah tentunya, karena kita sebagai manusia dalam sebuah organisasi pun perlu banget untuk memisahkan diri ataupun face kita terkait in professional dan juga informal sebagai teman ataupun rekan-rekan di luar pekerjaan. Nah,
ini terdapat contohnya juga di mana adanya seorang CEO di Jerman yang bekerja di Brazil menggunakan pendekatan formal dalam rapat, tapi ditanggapi dengan bercanda oleh tim lokal sehingga merusak hubungannya, menunjukkan perbedaan persepsi tentang perilaku yang sesuai. Nah, maka dari itu perlu adanya kita juga memahami nih kayak situasi dan kondisi yang kita perlukan pada suatu hal. Bagaimana kita cara bertindak seperti apa, kita juga harus behave lah istilahnya ya, pada situasi dan kondisi yang sesuai. Boleh di next. Oke, mungkin ini adalah materi yang terakhir untuk bisa kita jelaskan di bab 6, yaitu adanya 4 level of a relationship in society. Nah, di sini ada 4 level nih teman-teman, yaitu adanya exploitation ataupun negative relationship. Hal ini seperti apa aja sih? Nah, hubungan ini tuh bersifat negatif, yang dimana nggak ada kepercayaan ataupun keterbukaan, bahkan cenderung merugikan ataupun diskriminatif satu sama lain ataupun pihak-pihak yang terlibat. Contohnya apa sih? Nah, contohnya adalah ketika ada hubungan karyawan dan juga bos, mereka memiliki sikap diskriminatif antar atasan dan bawahan. Jadi kurangnya ada hubungan yang baik dengan kedua belah pihak tersebut. Jadi mereka cuman informal things aja, tapi tidak menghormati satu sama lain di hakikat manusia itu sendiri. Kayak contohnya tadi tuh ada CEO Jerman di Brazil, ketika mereka lagi rapat, tapi anggotanya malah bercanda ataupun menganggapnya tidak serius. Jadi ini masuk dalam contoh exploitation ataupun negative relationship. Nah, level selanjutnya adanya acknowledgement and civility, di mana ini adanya hubungannya sopan tapi tetap berjarak gitu. Jadi mereka cuma berhubungan in professional things aja ataupun informal, di mana mereka rekan kerja yang memang berhubungan di kantor saja, di luarnya tidak ada hubungan-hubungan yang lain gitu. Kayak misalnya atau kita bisa ngambil contoh di hal lain, tidak di sekitar lingkungan kerja gitu. Kita sebagai pelanggan dan juga kita sebagai pelanggan yang masuk ke suatu minimarket gitu, kita menyapa di kasir, berbincang singkat dengan si kasir tersebut gitu. Itu juga bisa masuk ke dalam contoh dari acknowledgement and civility. Nah, pada level yang selanjutnya adanya recognition as unique person, di mana hubungan yang lebih personal. Biasanya dalam konteks ini pun bisa dapat kerja dan juga pertemanan fungsional, di mana adanya rasa saling percaya, komitmen dan kerjasama. Mungkin ini level yang lebih tingkat lagi dari si acknowledgement dan juga exploitation gitu. Nah, di level kedua ini, karena adanya hubungan yang lebih baik, kayak mereka lebih dapat memisahkan gitu antara in professional things dan juga in pertemanan fungsionalnya mereka gitu. Nah, misalkan kita berteman di suatu perkumpulan gitu, dan juga kita satu kantor, jadi kita bisa memisahkan itu dan bisa menjaga hubungan kedua jenis itu dengan baik. Nah, yang ketiga, level ketiga ini adalah strong connection ataupun friendship, love, and intimacy, yang dimana hubungan ini paling dalam teman-teman, ditandai dengan kedekatan emosional, saling mendukung dan ada kepercayaan penuh gitu. Jadi in another level, mereka bukan cuma sekedar cuma in professional things ataupun cuma pertemanan aja, tapi mungkin yang lebih mendalam dan udah bisa banget memisahkan antara informal dan juga formal. Nah, yaitu adanya persahabatan yang erat, hubungan dengan pertemanan ataupun sahabat, pasangan, ataupun kedekatan dalam keluarga inti, seperti itu dalam assumption about the nature of human relationship ataupun 4 level of relationship in society, seperti itu. Mungkin setelah ini kita akan next ke penjelasan bab 7. Oke, kita next ke chapter yang ke-7 ya teman-teman, di mana dengan judul A Focused Way of Working with Multiculture. Jadi yang tadinya kita cuma belajar tentang kayak introductionnya aja sih, tapi kita juga ingin tahu nih gimana sih kita bekerja dalam macro culture itu sendiri. Oke, kita masuk ke dalam inti materinya. Nah, ini as introduction, kayak a focused way of working with manufacturer, di mana menilai makrokultur dalam
semua dimensi yang disebutkan di bab sebelumnya. Seperti aku bilang tadi, adalah tugas yang besar, tetapi itu juga berguna bagi kita. Ataupun peneliti yang memiliki ketertarikan khusus pada suatu negara tertentu atau seseorang yang ingin membandingkan makrokultur pada tingkat organisasi ataupun bisnis suatu instansi. Gitu. Nah, dalam hal ini adanya dua situasi prototip yang perlu dipertimbangkan. Adalah yang pertama nih teman-teman, sebuah tim atau gugus tugas di mana setiap anggota berasal dari kewarganegaraan yang berbeda. Yang kedua, sebuah tim seperti tim bedah di mana setiap anggota berasal dari budaya pekerjaan yang berbeda dengan perbedaan hierarki dan dalam tim. Intinya adalah yang pertama adalah adanya perbedaan background budaya. Yang kedua, adanya perbedaan background terkait pengalaman pekerjaan yang dimiliki masing-masing orang dalam satu tim tersebut. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan dalam kita bekerja sama melalui ataupun dengan macro culture di human itu sendiri. Boleh di next? Nah, dalam working with macro culture, kita akan pertama mengetahui nih teman-teman tentang cultural intelligence, yang dimana konsep kecerdasan budaya. Nah, dalam hal ini diperkenalkan posisi bahwa untuk mengembangkan pemahaman, empati, dan juga kemampuan untuk bekerjasama dengan lain dari budaya lain membutuhkan 4 kapasitas itu sendiri dari cultural intelligence. Yang pertama, adanya pengetahuan nyata tentang beberapa hal penting dari budaya yang terlibat gitu. Jadi kita juga mengetahui nih kayak semisal kita mengenal orang dari suku Batak gitu ataupun budaya lain yang berbeda dengan kita. Dimana kalau misalkan secara tahu kan orang-orang Batak dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berbicara dengan lantang gitu. Jadi ketika kita berhadapan atau berinteraksi dengan mereka, kita tidak terlalu kaget ataupun baper ketika kita berinteraksi dengan mereka gitu. Ataupun ada juga yang orang mengiranya bahwa suku Batak adalah mereka ngomong yang terlalu lantang, jadi dianggapnya mereka marah-marah gitu. Tapi pada kenyataan tidak seperti itu. Memang itu merupakan karakteristik ataupun budaya yang mereka miliki dari suku Batak ataupun bisa kita ambil dari budaya-budaya yang lain. Nah, yang kedua adalah kepekaan budaya atau perhatian terhadap budaya gitu. Jadi kita juga tahu nih kayak respect ataupun saling menghormati dari budaya-budaya yang orang-orang kita interaksi gitu. Yang ketiga adalah motivasi belajar untuk tentang budaya lain. Dan keempat adalah adanya keterampilan perilaku dan fleksibilitas untuk belajar cara baru dalam melakukan sesuatu. Jadi mungkin dengan hal ini kita juga belajar adanya diversity dari keseluruhan budaya-budaya yang kita sudah ketahui ataupun belum ketahui, dimana pada intinya adalah kita dapat menghormati orang-orang yang akan bekerja sama dengan kita gitu. Oke, boleh di next. Nah, di sini kita akan membahas tentang how to foster cross-cultural learning, dimana adanya nih tantangan utama dalam cross-cultural learning karena kecenderungan setiap orang menganggap budaya sendiri paling benar gitu. Ataupun hal ini kita udah bisa temuin ya teman-teman di materi-materi ataupun mata kuliah sebelum-sebelumnya. Nah, dalam proses ini juga dapat melalui proses sosialisasi yang membuat asumsi budaya diterima begitu saja tanpa disadari. Nah, yang kedua adalah adanya tantangan bahwa sekedar memahami budaya lain secara intelektual tidak cukup karena respon awal yang muncul justru berupa penolakan terhadap praktik budaya yang berbeda. Jadi kita dalam belajar mata kuliah ini juga kita dapat memahami bahwa adanya openness to new culture ataupun culture-culture yang berbeda dengan kita, ataupun istilah Gen Z-nya adalah open minded ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah untuk membangun empati dan menemukan common ground yang diperlukan penangguhan sementara aturan sosial yang kita anut agar kita bisa merefleksikan asumsi sendiri sekaligus mengakui validitas asumsi lain. Nah, ini adalah terkait open minded itu sendiri ya teman-teman. Oke, boleh di next. Nah, kita beralih ke the concept of temporary cultural alien. Ini mana apa sih cultural alien itu sendiri adalah suatu situasi di mana aturan menjaga face yang ditanggung sementara sehingga anggota kelompok bisa mengekspresikan nilai dan asumsi mereka secara terbuka gitu. Jadi di sini nggak ada sekat-sekat untuk mereka kayak mengetahui budaya lain ataupun bisa mengeksplorasi nilai-nilai ataupun asumsi mereka terhadap satu hal. Nah, dalam konsep ini juga berawal dari the groups in the battle
main, di mana pesertanya tanpa arahan dipaksa menciptakan norma dan cara kerja sendiri. Yang hasilnya mereka bisa belajar nih bahwa kerjasama membutuhkan empati, bukan sekedar rasa suka gitu. Nah, selanjutnya adalah dalam kolaborasi multikultural, si Culture Island ini juga penting untuk melampaui interaksi dangkal ataupun level 1 di materi yang di bab 6 sebelumnya, yang dimana adanya exploitation ataupun negative relationship. Nah, untuk menuju hubungan lebih personal pada level 2, yaitu tadi recognition as a unique person. Nah, pemimpin juga ada perannya teman-teman sangat penting, yang dimana ia perlu menciptakan wadah yang aman agar terbentuk mikrokultur yang reflektif dan suportif. Jadi nggak adanya diskriminasi, nggak ada bullying, ataupun semuanya bisa merasakan hal yang sama, aman, dan juga lingkungan-lingkungan yang positif. Selanjutnya, kita masih dalam konsep of temporary culture island, di mana pemahaman tentang konsep budaya, misalnya adanya forward distance yang baru bermakna jika dikeluarkan dalam perilaku dan pengalaman nyata di tiap individunya, serta dilihat dari perspektif rekan lain gitu. Mungkin forward distance adanya kayak gap antara budaya satu dengan budaya lain gitu. Jadi diperlukannya perspektif ataupun empati itu sendiri seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, di cultural island juga dapat dibentuk lewat aktivitas seperti outward bound, simulasi, roleplay, ataupun post-mortem review yang menimbulkan hierarki dan juga mendorong komunikasi yang terbuka. Nah, dalam hal ini pun kita bisa tahu nih teman-teman, kayak seorang pemimpin ataupun organisasi menyediakan suatu sosialisasi ataupun tempat untuk orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut bisa terbuka terkait budaya-budaya yang di luar budayanya sendiri, ataupun bisa menciptakan komunikasi yang lebih terbuka dan lebih kuat untuk kinerja perusahaan itu sendiri. Nah, meski dibentuknya beragam, kesamaan utamanya adalah menciptakan ruang khusus untuk interaksi yang setara agar efektif. Percakapan dalamnya perlu dimasukkan dalam format dialog conversation, ataupun mereka adanya ruang untuk berbicara ataupun ngobrol-ngobrol satu sama lain gitu. Nah, mungkin terkait selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Putri. Oke, terima kasih Akila. Sekarang kita masuk ke fokus dialog in a culture island setting. Nah, dialog adalah bentuk percakapan yang memperlambat alur pembicaraan sehingga peserta bisa merenungkan asumsi dan pemikiran mereka sendiri. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu bukan untuk cepat menyelesaikan masalah, melainkan untuk menciptakan ruang refleksi dan saling mendengar dengan lebih dalam. Nah, dialog di sini itu bukan sekedar ngobrol biasa nih teman-teman. Nah, kalau percakapan biasa kan cenderung cepat, terus ada perdebatan atau adanya klarifikasi. Nah, sedangkan dialog reflektif ini justru memperlambat ritme percakapan supaya kita itu bisa meninjau ulang asumsi kita sendiri dan benar-benar mendengarkan orang lain. Nah, konsepnya itu sering digambarkan seperti talking at the campfire. Nah, atau ngobrol di sekitar api unggun. Nah, nanti itu semua orang itu akan berbicara menghadap ke tengah, bukan saling tatap-tatapan. Nah, simbol ini itu membuat percakapan lebih setara. Jadi nggak ada yang merasa lebih dominan. Nah, tahap awalnya itu biasanya dimulai dengan check-in. Nah, setiap anggota itu akan menyampaikan kondisi perasaan atau pikirannya. Nah, ini itu dapat membantu semua orang merasa terlibat sejak awal dan menciptakan suasana aman untuk berbagi. Contohnya itu nanti di awal kita berbicara itu, nah tiap orang itu akan disuruh check-in, kayak cerita singkat, misalkan saya ini lagi capek nih karena kuliahnya padat, atau saya ini lagi excited nih karena baru jalan-jalan. Nah, ini itu bakal bikin suasana cair. Oke, next. Using dialogue for multicultural exploration. Nah, dialog ini dapat dipakai untuk benar-benar mengeksplorasi perbedaan budaya. Nah, kalau biasanya kita belajar budaya lewat teori, nah di sini itu kita tidak langsung mengalami lewat cerita. Jadi maksudnya di sini itu kita langsung mengalami lewat cerita pribadi anggota kelompok. Nah, misalnya bagaimana sikap seseorang terhadap atasan. Nah,
atau bagaimana mereka itu memandang intimasi atau kedekatan personal. Nah, topik ini itu akan membantu kita memahami bukan cuman secara teori, tetapi juga secara personal dan kolektif. Nah, dialog juga sangat berguna ketika kelompok mengalami kesulitan kerjasama. Nah, dengan berbagi pengalaman pribadi, perbedaan asumsi budaya ini tuh dapat terlihat jelas, dan dari situlah lahir pemahaman bersama, kayak gitu teman-teman. Jadi contohnya itu misalnya nih di budaya saya itu kalau ngobrol sama orang tua itu harus nunduk. Nah, sementara yang lain bilang di tempatnya dia itu kalau ngobrol sama orang tua tuh malah harus kontak mata. Nah, dari cerita kayak gitu tuh kita jadi lebih nyambung, bukan sekedar hafal teori. Oke, next. Oke, legitimizing personalization in cross-cultural conversation. Nah, biasanya percakapan lintas budaya itu hanya berhenti di level 1, nah yaitu level transaksional atau formal gitu teman-teman. Nah, orang akan lebih merasa aman kalau hanya membicarakan hal-hal yang berbasis peran. Nah, tetapi untuk benar-benar memahami budaya kita itu, kita perlu masuk ke level 2 atau bahkan level 3. Yaitu level personal. Nah, di level ini orang itu dapat berbagi pengalaman hidupnya, bukan hanya perannya. Nah, masalahnya itu untuk sampai ke tahap ini itu perlu ruang khusus yang buat orang merasa nyaman. Nah, karena itulah penting buat menyediakan cultural island yang mendorong percakapan lebih personal dan reflektif. Nah, contohnya itu meskipun peserta belajar bersama berbulan-bulan, nah tanpa adanya proses dialog yang terstruktur itu, pemahaman antar budaya itu sering tetap dangkal gitu. Oke, next. The paradox of macro culture understanding. Nah, di sini itu ada paradoks kalau kita tuh terlalu menjaga etiket budaya. Misalnya itu kita terlalu takut menyinggung nih. Nah, percakapannya itu justru berhenti di level yang aman aja gitu. Nah, padahal tuh pemahaman lintas budaya itu nggak cuma bisa tercapai kalau kita berani melanggar sedikit aturan sopan santun itu. Nah, contoh nyatanya itu ada dalam studi joint venture Jerman dan Amerika Serikat. Nah, awalnya kerjasama mereka itu kaku karena hanya berpegang pada stereotip budaya. Nah, tetapi waktu terjadi krisis serikat pekerja, nah mereka itu dipaksa bekerja sama lebih dekat. Nah, dari situlah mereka akhirnya saling mengenal sebagai manusia, bukan sekedar karyawan dari negara berbeda. Nah, setelah itu kerjasama itu jadi lebih mudah. Okay, next. Excellence as macro cultures. Nah, selain antar bangsa, masalah komunikasi juga terjadi antara level jabatan dalam organisasi, seperti operator, supervisor, manajer, dan eksekutif itu punya subkultur masing-masing nih teman-teman. Nah, sehingga kadang komunikasinya itu nggak nyambung gitu. Nah, contoh ekstrimnya itu ada kecelakaan di penerbangan Columbia tahun 1990. Nah, di mana miskomunikasi antara co-pilot dan pengendali lalu lintas itu menyebabkan bencana. Nah, hal serupa juga terjadi di maskapai Korea nih teman-teman. Sampai akhirnya mereka beralih menggunakan bahasa Inggris di kokpit sebagai bentuk cultural island. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa komunikasi lintas level itu sangat penting. Solusi yang bisa dipakai itu adalah aturan netral seperti checklist atau dialog reflektif agar semua bisa berbicara lebih setara, kayak gitu teman-teman. Oke, next. Nah, summary and conclusions. Nah, jadi singkatnya, dialog reflektif ini itu adalah cara untuk membangun hubungan lintas budaya yang efektif. Nah, kita itu nggak bisa berharap semua orang itu langsung culturally intelligent gitu, tapi kita juga bisa menciptakan ruang aman untuk berbagi. Cerita pribadi itu tuh menjadi kuncinya gitu di sini teman-teman, karena lewat cerita itulah orang dari budaya berbeda bisa saling merasa terhubung. Nah,
Bahkan di era digital sekalipun, cultural island ini bisa dibuat secara virtual, bisa lewat email, media sosial, atau platform lain. Nah, dialog ini pentingnya kenapa? Karena isu-isu tentang otoritas, status, dan perlakuan antara individu itu tetap relevan dimanapun kita berada. Gitu, teman-teman. Oke, next. Nah, suggestion for the change leader. Nah, untuk pemimpin itu disarankan mencoba eksperimen dialog. Nah, caranya itu seperti identifikasi kelompok yang perlu mengeksplorasi hubungan budaya. Lalu nanti caranya itu dengan duduk melingkar. Nah, lalu kita jelaskan tujuan mendengar reflektif. Nah, lalu mulai dengan pertanyaan pembuka, misalnya kayak bagaimana Anda tahu bisa mempercayai rekan kerja. Nah, lalu kita membiarkan kesamaan dan perbedaan muncul secara alami. Nah, di akhirnya kita akhiri dengan berbagai wawasan dan langkah lanjut. Jadi di sini itu semua orang itu akan berbicara secara bergiliran terlebih dahulu. Nah, baru kemudian masuk ke diskusi umum. Dengan cara ini tuh perbedaan dan persamaan budaya itu bisa muncul secara alami. Oke, next. Oke, suggestion for the recruit. Nah, untuk anggota baru, langkahnya itu bisa sederhana, seperti kita mengumpulkan teman dulu nih, lalu kita duduk melingkar. Nah, setelah itu kita tentukan simbol di tengah gitu, kayak campfire tadi. Nah, lalu kita bisa mulai dengan pertanyaan ringan, seperti gimana perasaan kamu saat ini gitu. Nah, nanti itu semua orang berbagi secara bergiliran, lalu refleksi bersama di akhir. Nah, percakapan sederhana ini bisa jadi awal untuk membangun kedekatan lintas budaya. Nah, terus ada suggestion for the scholar or research. Nah, bagi peneliti, dialog ini tuh bisa dijadikan eksperimen. Nah, misalnya itu mengatur kelompok kecil, lalu membiarkan mereka berlatih dialog reflektif sekitar 1 jam. Nah, topiknya itu bisa sederhana, bahkan bisa dimulai dengan mari kita mulai dengan check-in. Nah, setelah itu lalu kita biarkan satu orang memulai gitu. Boleh next. Oke, suggestion for the consultant or helper. Nah, jika bekerja dengan kelompok lintas budaya atau status, minta mereka berbagi pengalaman tentang otoritas dan status dalam format dialog. Oke, dengan cara ini perbedaan budaya dapat dipahami bukan secara teori tapi melalui pengalaman pribadi yang dibagikan. Nah, jadi di sini tuh untuk konsultan, caranya itu bisa dengan meminta anggota kelompok berbagi pengalaman pribadi terkait otoritas atau status nih teman-teman. Nah, dengan begitu muncullah pemahaman lintas budaya yang lebih mendalam. Nah, sekaligus membangun empati dalam kelompok. Nah, jadi di sini tuh bisa kita simpulkan nih teman-teman, kalau dialog ini bukan hanya sarana komunikasi tapi juga metode untuk menciptakan pemahaman lintas budaya yang lebih dalam. Nah, dengan cultural island ini, baik secara langsung maupun virtual, kita bisa membangun ruang aman di mana semua orang itu bisa berbagi secara reflektif, terbuka, dan setara. Oke. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai materi chapter 6 dan juga chapter 7 pada mata kuliah budaya organisasi. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bustia dan teman-teman semua atas perhatian yang telah diberikan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan kata dalam penyampaian kami selama ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.